Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika wajib atau matematika umum. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi ya. Di sini ada sebuah grafik ya. Nah, jadi dalam nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi itu ada nilai maksimum mutlak, ada nilai maksimum relatif, ada nilai minimum mutlak dan ada nilai minimum relatif ya. Jadi ada dua. Jadi kalau nilai maksimum yang tertinggi itu nilai maksimum mutlak, lalu yang keduanya nilai maksimum relatif, dan begitu juga yang minimum. Yang pertama nilai minimum mutlak, yang keduanya nilai minimum relatif ya. Nah, oke, supaya kita lebih paham, ini Ibu akan sampaikan beberapa cara untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum mutlak sebuah fungsi ya. Pada interval tertutup A, B. Biasanya untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum itu suka ada intervalnya ya. Nah, ini cara-caranya. Yang pertama, langkah-langkahnya itu tentukan nilai stasioner fungsi f. Berarti kita menentukan dulu nilai stasionernya, di mana nilai stasionernya itu adalah f aksen x sama dengan 0 atau fungsi turunan f sama dengan 0 ya, syarat stasioner. Yang kedua, menentukan nilai fungsi FA dan fungsi FB. FA dan FB ini berarti nilai dari intervalnya ya. Oke, yang ketiga, selidiki nilai tertinggi dan terendahnya. Yang mana nilai tertinggi dan terendahnya itu adalah nilai maksimum dan nilai minimumnya ya. Supaya lebih paham kita masuk ke contoh nih. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi fx sama dengan x kuadrat kurangi 4x pada interval nih. Ada intervalnya ya. Intervalnya itu x kurang dari sama dengan 4, x lebih dari sama dengan min 2 ya. Langkah pertama kita tentukan dulu nih. Kita tentukan apa? Turunannya dulu ya, turunan dari sini, dari fx. Maka turunannya adalah 2x min 4. Karena syarat dari fungsi stasioner itu f aksen x sama dengan 0, maka 2x min 4 sama dengan 0 ya. 2x sama dengan, pindah ruas 4-nya, maka x-nya adalah 4 dibagi 2. X-nya adalah 2 ya. 2 ini ada gak di antara interval ini? Ada, termasuk ya. Dari min 2 sampai ke 4, 2 ini termasuk ya. Nah, maka yang kedua, langkah kedua, tentukan nilai fungsi FA dan nilai fungsi FB. Kita masukkan atau substitusikan nilai 2 ini ke fungsi ya, ke fungsi ya, bukan keturunannya tapi ke fungsi. Berarti F2 ya, ke fungsi, ke yang ini. Nah, X kuadrat berarti 2 kuadrat ya, X-nya diganti dengan 2 dikurangi 4X berarti 4 dikali 2 ya. 2 kuadrat 4, 4 dikali 2 8, 4 dikurangi 8 adalah min 4 ya. Lalu setelah ini kita substitusi lagi. Yang mana yang kita substitusi? Interval ya nih. Interval yang kita substitusi min 2 dan 4 ya. F sekarang F min 2 ya. Maka ganti X-nya dengan min 2. Maka min 2 kuadrat, kita ke sini ya, ke fungsi. Min 2 kuadrat dikurangi 4 dikali min 2 ya. Maka min 2 kuadrat itu 4. 4 dikali min 2 min 8 ya. 4 dikurangi min 8 adalah 12 ya. Lalu yang terakhir F4 ya, karena intervalnya X kurang dari sama dengan 4, X lebih dari sama dengan min 2. Maka ganti X-nya dengan 4. Kan ini X kuadrat dikurangi 4X berarti 4 kuadrat dikurangi 4 dikali 4 ya. 4 kuadrat adalah 16, 4 dikali 4 adalah 16. 16 dikali 16 adalah 16 dikurangi 16 sama dengan 0 ya. Oke, setelah ini bisa kita tentukan ya, yang mana yang nilai maksimum dan mana yang nilai minimum. Yang ini 2 ini adalah stasioner ya. Ini nih, min 4 ini adalah stasioner. Kenapa Bu stasioner? Karena mengsubstitusikan nilai 2 ini ya, X sama dengan 2. Yang mana X sama dengan 2 ini hasil dari turunan dari fx ya, dengan menggunakan syarat f aksen x sama dengan 0, syarat stasioner. Jadi min 4 ini kita sebut stasioner ya. Lalu 12 ini karena paling besar, maka ini nilai
maksimum ya. Nah, maksimum yang ini adalah otomatis nilai minimum ya. Nah, seperti itu ya untuk penyelesaian contoh yang pertama. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Oke. Nah, ini contoh soal yang kedua dan yang ketiga. Kita masuk ke contoh soal yang kedua dulu. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 15x kuadrat ditambah 36x sama pada interval 1,5 ya. Oke, pada interval 1,5. Kita tentukan dulu langkah pertama, tentukan dulu nilai stasionernya atau f aksen x atau turunan dari fx-nya ya. Nah, turunan dari 2x pangkat 3 adalah 6x pangkat 2. Turunan dari min 15x pangkat 2 adalah min 30x. Turunan dari 36x adalah 36 ya. Oke, sama dengan 0. Kita bagi dulu nih 6 supaya lebih gampang, semuanya dibagi 6. Maka x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0 ya. Kita tentukan dulu x-nya ya. X dan X, dua bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya 6, dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 6, kalau dijumlahkan hasilnya min 5, berarti bilangan berapa? 2 dan 3 ya, karena kalau dijumlahkan hasilnya negatif, berarti dua-duanya negatif ya. Min 2 dan min 3 kalau dikalikan hasilnya 6, kalau dijumlahkan hasilnya min 5. Maka X yang pertama berapa? 2 ya. X yang kedua, X kurangi 3, maka X-nya adalah 3 ya. Nah, oke, setelah ini, nah, ya langkah kedua adalah tentukan FA dan FB ya. Berarti kita masukkan nilai X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Coba kita masukkan F dalam kurung 2. Ya, kemana? Ke fungsi, ingat ke fungsi ya, ke sini bukan ke turunan tapi ke fungsi. Nah, berarti 2 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 15 dikali 2 pangkat 2 ditambah 36 dikali 2 ya. Maka hasilnya berapa? 3 dipangkatkan 2, 8, 8 kali 2 adalah 16. 4 dikali 15 adalah 60, 36 dikali 2 adalah 72. Maka 16 kurangi 60 ditambah 72 hasilnya 28 ya. Lalu kita coba masukkan 3 ya. 3 yang mana? Yang ini ya. Nah, 3 yang ini. Maka 2 dikali 3 pangkat 3 dikurangi 15 dikali 3 pangkat 2 ditambah 36 dikali 3 ya. 2 dikali 3 pangkat 3, 3 pangkat 3 27 dikali berapa? 3 pangkat 3 adalah 27 dikali 2 adalah 54 dikurangi 3 dikali 2 9, 9 kali 15 135 ditambah 36 kali 3 adalah 108 ya. 54 dikurangi 135 ditambah 180 hasilnya 27. Lalu kita masukkan atau substitusikan yang mana lagi? Interval yang kita substitusikan 1 dan 5. F1 ya, F1 berarti 2 dikali 1 pangkat 3 dikurangi 15 dikali 1 pangkat 2 ditambah 36 dikali 1. Berapa nih? Berarti 2 dikurangi 15 ditambah 36. Berapa? Hasilnya adalah 23 ya. 23. Terakhir F kita masukkan 5 ya, dari interval kan 1,5. Berarti 2 dikali 5 pangkat 3 dikurangi 15 dikali 5 pangkat 2 ditambah 36 dikali 5 ya. Nah, berapa? 5 pangkat 3 adalah berapa? 125 kali 2 ya. 125 dikali 2 250 ya. Nah, ini kalau dihasilkan hasilnya jadi 55 ya.
Oke, kita tentukan nih nilai mutlaknya, nilai maksimumnya yang mana ya. Ini ada 28, ada 27, 28, 27, 23, dan 55. Otomatis nilai maksimum mutlak adalah 55. Nilai maksimum mutlak ya. Nah, nilai maksimum mutlak. Nah, ini bisa kita sebut yang 28 adalah nilai maksimum relatif ya. Oke. Yang 27 kita sebut nilai minimum mutlak. Nah, seperti itu ya. 23 bisa kita sebut nilai minimum relatif. Seperti itu ya. Jadi kita substitusikan satu persatu ya, dari mulai nilai X-nya lalu intervalnya. Contoh ketiga sama juga untuk penyelesaiannya, sama seperti contoh kedua. Yang pertama kita turunkan dulu ya fx-nya dari sini ya. Maka turunannya 3x pangkat 2 ditambah 6x pangkat 6x ya pangkat 1 dikurangi 9 ya sama dengan 0. Supaya lebih gampang kita bagi 3 aja ya semua. Maka 2x pangkat 2 ditambah x kuadrat ditambah 2x min 3 ya. Nah, kalau setelah ini bisa kita bagi ya, bisa kita bagi atau bisa kita sama dengan 0, tentukan x-nya. Nah, x ini x ya. Oke, dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya min 3, kalau dijumlahkan hasilnya 2 berapa? 3 dan 1. Karena hasil dijumlahkannya positif, berarti positif 3 dan negatif 1 ya. Maka x kurangi 1, x-nya adalah positif 1. X tambah 3, maka x-nya adalah min 3 ya. Nah, kita masukkan atau kita substitusikan ke ke fungsi ya, f1 ya. Ini ya, f sama dengan 1. Kita masukinnya ke fungsi, bukan keturunan ya. Berarti 1 pangkat 3 ya ditambah 3 dikali 1 pangkat 2 dikurangi 9 dikali 1. Berapa nih? 1 tambah 3 kurangi 9. Maka hasilnya min 5 ya. Lalu yang kedua f min 3 ya, f min 3. Oke, berarti min 3 dipangkatkan 3 ya. Lalu ditambah 3 dikali min 3 pangkat 2 dikurangi 9 dikali 3 min 3 maaf ya. Min 3 pangkat 3 berapa? Berarti min 27 ya. Oke. Lalu tambah 3 dikali 9, 27. Ditambah positif 27 juga sama ya. Nah, min 27 ditambah 27 habis, sisanya berarti 27 ya. Lalu kita masukkan apa? Kita masukkan ini ya, interval ya, intervalnya f dalam kurung min 3 dulu. Nah, karena tadi min 3 udah 27 ya udah 27 lagi ya. Yang terakhir F2 ya. Kita masukkan 2 berarti 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 9 dikali 2. 2 pangkat 3 8. 3 dikali 2 pangkat 2 12 ya. Lalu 18. Maka hasilnya berapa? 2 ya. Maka nilai maksimumnya yang mana nih? Nilai maksimumnya adalah 27 ya. Nilai maksimumnya adalah 27. Ini maksimum ya. Itu untuk penjelasan materi nilai maksimum dan nilai minimum ya. Nilai maksimum dan nilai minimum. Mudah-mudahan kalian paham. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.